bulan Juli, tentunya dengan kasih karunia Tuhan yang terus menyertai saudara dan saya. Amin. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Boleh sambil ditepuk pundaknya di kiri dan kanan. Bilang selamat siang brosis. Yuk kita semangat menyembah Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti hanya untukmu. Boleh sambil goyang ke kiri dan ke kanan yuk. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur kami, naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau ganti hanya untukmu.
Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami. Kami ingin Tuhan, kami perlu Tuhan. Terima kasih Bapa. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart.
Sama-sama angkat kedua tangan kita saudara sekali lagi. Come on. Mari nikmati Tuhan siang hari ini. Ini rumah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini. Mari nyatakan doamu. Nyatakan ucapan syukurmu. Nyatakan penyembahanmu sama Tuhan. Come on. Hui. Hiaraba. Mari sembah dengan
Mari sekali lagi lawatlah, lawatlah Tuhan. Kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih kalau Engkau nggak pernah tinggalin kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu buat kami Tuhan. Mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami terus jadi murid yang baik Tuhan. Ajar kami selalu dengar-dengaran sama Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus selalu merindukan Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami terus merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biar kami terus tahu Tuhan apa perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pastor Niko Tuhan Yesus, Ibu Harmin dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, beri kesehatan yang sempurna Tuhan. Berkati pelayanan mereka Tuhan Yesus. Beri keunitian untuk mereka Tuhan Yesus, biar banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk gereja kami Grow Center Tuhan Yesus, untuk gembala kami Tuhan Yesus, Pastor Andi Cokro Tuhan Yesus, dan juga Ibu Pastor Lia Tuhan Yesus, dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Terus Tuhan, biar tangan-Mu terus ada untuk mereka Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna untuk mereka Tuhan. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Biar mereka selalu jadi terang dimanapun mereka berada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui Pastor Andi Tuhan, dan juga melalui gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim pastoral yang ada Tuhan Yesus. Beri keunitian untuk mereka Tuhan Yesus. Berkati Pastor Timmy, Pastor Monty, Pastor Doni, Pastor Billy, dan seluruh keluarga besar mereka Tuhan Yesus. Beri kesatuan hati Tuhan, beri kesehatan yang baik Tuhan. Berkati segala aspek kehidupan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami di Grow Center Bekasi Tuhan, untuk gembala kami di tempat ini Pastor Julius dan Pastor Esther Tuhan. Terima kasih untuk mereka Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Kami bersepakat berdoa untuk mereka Tuhan Yesus. Beri kesehatan yang baik Tuhan. Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pelayanan mereka Tuhan Yesus. Pertajam Tuhan visi misinya di Bekasi Tuhan Yesus. Berkati mereka lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pastor Wilson yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Berkati dia lebih lagi Tuhan Yesus. Jamah Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus adalah yang Kau kehendaki Tuhan Yesus, dapat menjadi rema yang baru untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati Tuhan, tutup bungkus dengan darah kuat kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berdoa untuk kota kami Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk Bekasi Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk Bekasi Tuhan. Berkati kota kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus ada kedamaian untuk kota kami Bekasi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada cipta-Mu untuk Bekasi Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan yang ada di sini Tuhan Yesus. Berkati. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami juga mau angkat tangan kami untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom Bapak Ibu, shalom. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, senang sekali kita ketemu lagi di hari Minggu. Saya mewakili Growth Center Family, rindu sekali menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Jika ada, boleh lambaikan tangannya yang baru pertama kali hadir. Kami rindu banget pengen nyambut. Ada yang baru pertama kali hadir? Adakah? Yang baru pertama kali? Belum ada untuk minggu ini. Atau mungkin malu-malu ya. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali hadir di tempat ini dan rindu sekali untuk bergabung seterusnya beribadah di tempat ini, bisa mengisi Hello Card. Itu ada di GC Info di depan. Nanti ada petugasnya. Bapak Ibu bisa isi lalu bisa ditukar dengan souvenir. Bapak Ibu, kita akan memberi. Persiapkan persembahan Bapak Ibu yang udah disiapkan dari rumah atau mungkin tadi di perjalanan. Kalau sudah siap, kita akan berdoa. Sudah ya? Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ini kesempatan yang baik di mana kami akan memberi. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang hari-hari ini mengalami kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati semua yang hari-hari ini lagi dapat promosi, multiplikasi, salary increase, kenaikan gaji. Tuhan berkati Tuhan. Kami rindu sekali Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ingin dapat memberi lebih dan lebih lagi. Ini saat yang terbaik kami akan memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Saya akan memberikan pengumuman yang pertama, Grow Gen. Sesuai ekspektasi. Akan diadakan hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 4:30 sore dengan tema House Playlist. Ini ada seri keempat dari 500 Days in Relationship. Wow, udah part keempat nih. Yang berikutnya ada I Care. Akan diadakan secara online hari Senin besok 24 Juli 2023 jam 7:30 malam dengan Pastor Fest Montezuma. Itu lewat online Zoom ya. Jadi informasi dan pendaftaran dapat menghubungi WA GC Info di depan. Berikutnya ada Grow Senior. Gitu juga dong. Yang Bapak Ibu yang udah senior. Enggak ya, maaf. Grow Senior Fellowship akan diadakan di Gandaria City Mall lantai 3. Ini diadakan hari Jumat besok 28 Juli 2023 jam 11 pagi. Ini onsite ya Bapak Ibu. Yang berikutnya akan dibuka kelas bimbingan pranikah. Yang mau nikah? Yang mau nikah? Ini yang single-single belum kepikiran berarti ya. GBI Gandaria City bimbing kelas BPN secara online. Diadakan seminggu 1 kali setiap hari Rabu, mulai Rabu 2 Agustus. Rabu 2 Agustus berarti minggu depan. Bagi pasangan yang akan menikah atau diteguhkan wajib mengikuti kelas BPN. Kelas BPN juga terbuka bagi pasangan yang telah menikah, yang rindu untuk belajar lebih lagi atau belum pernah mengikuti kelas BPN sebelumnya. Informasi pendaftaran dapat menghubungi WA atau langsung ke GC Info di depan. Lalu berikutnya GBI Gandaria City akan mengadakan GC Encounter Journey, perjalanan ke tanah perjanjian bersama Pastor Andy Cokro, tanggal 11 hingga 20 September 2023. Tanggal ini ya Bapak Ibu, itu bertepatan dengan tahun baru Yahudi 5784 atau biasanya disebut Rosh Hashanah. Ini pasti rame banget Israel nih. Amin. Berarti aku harus kasih paspor ya. Oke. Dengan harga 2.650 US dollar. Bagi yang rindu ikut serta dapat menyerahkan fotokopi paspor dan melakukan pembayaran DP sebesar 500 US dollar. Pendaftaran dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi GC Info di depan. Minggu depan ini ibadah hari Minggu, akan diadakan jam 9 dan jam 11. Kedua ibadah ada Grow Children. Lalu juga ada Grow Youth jam 9.30 Bapak Ibu. Jadi untuk SMP dan SMA itu ada Grow Youth sekarang. Ini pertemuan kedua. Tadi mereka jam
minggu depan ada pertemuan ketiga. Ayo ikut yang masih SMP, SMA langsung aja. Ruangannya ada di seberang dari gereja ini. Kalau Bapak Ibu bingung ngantarkan anaknya, tenang. Taruh aja di sini, kita yang nganterin. Oke, demikian pengumuman Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Luar biasa. Musiknya asik banget ya, sampai saya lihat Gerald ketawa terus dari tadi. Ya, shalom semuanya. Shalom. 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 Ya, hari ini Ada apa? ada apa kamu naik? Enggak tahu. Ya, saudara, sebelum kita akan tanya-tanya ada apa, saya boleh kasih sesuatu dulu buat saudara. Saya harus kasih sesuatu yang saya dapat beberapa bulan ini. Bolehkah kasih lihat gambar yang ada? Saudara, saudara, ini adalah orang-orang dari yang ikut audisi kemarin, saudara. Boleh. Yang audisi cuma tiga. Boleh yang lain. Audisi di sini maksudnya gitu. Audisi di sini. Aduh. Ini kayaknya lagi miss, tapi buat saya gini, saudara. Saudara, orang-orang yang audisi tadi itu sebenarnya cuma 3 orang, tapi banyak banget yang menghantar, kayak lagi mau pergi naik ke Holy Land, saudara. Tapi kenapa sih, saudara, orang-orang yang audisi itu dihantar dengan hangatnya oleh coolnya? Karena di rumah ini nggak ada yang sendirian, saudara. Kemarin audisi yang ada itu rame banget, saudara. Udah kayak Indonesia Idol, saudara. Udah kayak America Got Talent. Saudara bisa lihat pemain drum kita lagi ngapain, saudara. Nah, kenapa kami kasih lihat ini? Karena mau diterima atau nggak diterima, ini rumah buat kami semua, saudara. Ini rumah, katakan sama-sama rumah. Rumah. Katakan sama-sama rumah. Rumah. Nah, buat apa sih, saudara, mereka ini lagi berfoto seperti ini, terus mereka audisi sampai deg-degan. Ada yang sampai tangannya dingin, ada yang sampai mau hampir pingsan. Karena kami percaya rumah ini sedang dikirim sama Tuhan bala bantuan. Bala bantuan buat apa, saudara? Saya mulai sure banget bahwa rumah yang lagi dibangun di belakang, saudara, itu adalah rumah di mana Tuhan akan kirim kita semua jadi misionaris ke bangsa-bangsa. Amin. Tuhan akan pakai semua anak muda, orang tua akan pergi ke bangsa-bangsa, saudara. Dan kalau ditanya, kok Tuhan bangunin, Pastor? Betul. Karena saya tahu banget Tuhan lagi bikin yang namanya tempat revival yang dulu di Bekasi Timur tuh namanya Departemen Sosial, itu tempat KKR terbesar di Bekasi Timur, saudara. Tapi 15 tahun ini nggak pernah ada KKR terbesar di Bekasi. Tapi Tuhan lagi bangun sesuatu yang baru di BTC. Bertepatan dengan nanti LRT berjalan di Agustus, kita akan mulai fitting out, saudara. Jadi saya tahu kalau ada audisi, berarti Tuhan serius dengan visinya buat kita di Bekasi. Yang mau ke bangsa-bangsa katakan amin. Ayo belajar bahasa Inggris. Nah, dimulai dengan sebuah kalimat audisi. Audisi bukan cuma buat nyanyi doang, saudara. Kenapa? Karena kita akan juga menyiarkan ibadah kita. Rencananya buat live streaming dan segalanya, saudara. Tuh, hari ini inilah yang akan share tentang apa yang Tuhan lagi kerjakan, saudara. Ternyata mau sharing. Silakan, khotbah silakan. Kesinian dikit guys ya. Oke. Kamu di sini melayani sebagai apa? Sebagai tim kreatif dari XCOM. Kalau misalnya untuk ibadah raya, biasanya aku pelayanan sebagai stage manager. Terus apa lagi? Suka isi worship? Enggak, belum. Oh belum. Oke. Bapak Ibu, saya dulu ke rumah Keisha pertama kali 3 tahun lalu ya. 2 tahun, ya hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun lalu Keisha nggak pernah mimpi melayani Tuhan di gereja. Bahkan ke gereja juga jarang. Bener. Ke gereja aja jarang gitu. Tapi mulai ikut di sini as a family. Yes. Ya. Lalu melayani gitu ya. Apa rasanya? Rasanya banyak suka Rasanya- dan dukanya. Apa dukanya? Dukanya kalau lagi pelayanan ada yang overtime. Siapa yang suka overtime? Seperti Pastor Julius ya. Wah. lalu. Lebih banyak suka
sukanya sih, Ci. Oh iya, apa sukanya? Sukanya kalau misalnya ngelihat, misalnya kan kita kan stage manager harus ngatur tata ibadahnya gitu. Jadi senang juga kalau misalnya jemaat nyaman dan ikut ngerasain hadirat Tuhan. Wow. Sukanya juga banyak teman-teman dari Excom yang baik-baik, terus lucu-lucu orangnya. Oke, terus selama 3 tahun apa yang Kesia dapat? Aku banyak bertumbuh sih dari yang tadinya tuh nggak tahu apa-apa tentang dunia kreatif, terus akhirnya diajak dan dapat kesempatan untuk melayani di Excom dan akhirnya jadi mengasah skill baru. Oke, terus secara kerohanian? Secara rohani sama-sama bertumbuh bersama dalam Tuhan. Coba Kesia kan bisa nyanyi, boleh nyanyi nggak? Nggak ikut audisi ya? Oke, Bapak Ibu, kalau kemarin tuh audisi khusus untuk tim pujian penyembahan. Ya. Tapi kita punya lagi tim dapur. Saya menyebutnya tim dapur. Mereka Ya. kerja di belakang layar, menyajikan seluruh ibadah hari ini, mengkomunikasikan semua yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu bisa nyanyi, harus ada tulisannya, lagunya harus disiapin gitu. Terus ini lighting, mereka yang operate lighting dari hari Sabtu udah datang, ikut latihan sama tim musik, mereka nyesuain tata lightingnya. Terus yang sound system juga dari hari Sabtu, dari jam 7 pagi tadi mereka udah ready gitu. Ini semua berdasarkan kerjasama gitu. Jadi rumah ini membutuhkan Bapak Ibu lebih lagi. Nggak cuma yang usianya muda-muda aja, tapi yang berkeluarga juga boleh. Yes. Nah, tim Excom ini, apa singkatannya Neng? Expression and communication. Ini ketuanya adalah Bapak Randi, boleh berdiri. Ibu Heti juga boleh berdiri, Ibu Heti. Nah, ini adalah istrinya yang tadi doa. Jadi rumah ini terbuka untuk pasangan suami istri, nggak cuma anak muda yang Ya. bisa melayani. Jadi Bapak Ibu silakan daftar gitu ya, supaya semua mengalami pertumbuhan seperti Kesia. Nggak cuma bertumbuh secara rohani, tapi secara skill, keberanian gitu ya. Kamu jadi berani ngomong kan? Iya. Itu aja untuk Excom, dan kita juga buka kesempatan untuk Grow Children. Jadi Grow Children, kita mau anak-anak kita bertumbuh lebih lagi, maka kita butuh banyak pelayan Tuhan di tempat ini. Ya, hari ini mungkin jadi kayak seperti naik terus tiba-tiba Agustus akan pindah juga ya. Oh ya, Kesia akan pergi cuma sebentar kan ya? Ngapain, kemana? Ke Manado. Ya, Kesia akan lanjutin studinya di Manado, Bapak Ibu. Dapat universitas di Manado. Jadi Ya. kita pindahin ke GC Manado. Transfer. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri saudara, sebentar kita bangkit berdiri. Dan kita punya family time, dan family time hari ini adalah saya dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Yes. Dan ayo mari sama-sama kita keluar dari bangku kita dan berkata, saya dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Dimulai dari sekarang. Yes. Silakan saudara, keluar dari bangku dan berkata, saya dipakai Tuhan, kamu dipakai Tuhan. Wow. Saya dipakai Tuhan. Saya dipakai Gera Tuhan. dipakai Tuhan. Kamu dipakai Tuhan. David dipakai Tuhan. Wow, luar bangku semuanya. Mari yang di YouTube, ayo ibadah sama-sama kami di Grow Center Amin. Bekasi di BTC Mall. Yuk, datang sama-sama keluarga. Saya dipakai Tuhan, kamu Saya dipakai Tuhan, kamu pun dipakai Tuhan. Iya. Luar biasa, luar biasa. Wow. Wow, dahsyat, Seru, dahsyat. seru. Wow. Wah, ini sih nggak selesai. Ini nggak selesai. Oke. Mari kita kasih tepuk tangan buat semua yang ada di sini, saudara, luar biasa. Dan tadi pagi kita dilawat Tuhan dengan luar biasa. Sebentar siang ini kita akan dengar the word of God yang luar biasa dari Pastor Wilson Sopian. Tuhan Yesus berkati. Mari kasih tepuk tangan. Welcome, Pastor. Selamat siang, shalom saudara-saudara. Boleh kembali ke tempat duduk.
Wah, thank you Pastor Julius, Pastor Esther. Happy birthday Pastor Julius. Hati-hati pulang nanti. Kalau saya bilang hati-hati berarti Bapak Ibu boleh merencanakan sesuatu ya. Mulai dari 40 menit saat ini. Ya, wah ini kayaknya saya mendapatkan sesuatu nih. Kayak lagi perekrutan besar-besaran di Bekasi ya. Kayak ada something big yang Tuhan lagi kerjakan nih. Merekrut Eskom, sekolah minggu, audisi. Wah ini berarti Tuhan lagi persiapkan yang besar untuk Growth Center Bekasi. Yang percaya katakan amin. Wah kok nggak percaya sih? Percaya katakan amin. Pastor Julius itu sudah menyiapkan semuanya karena ya sebelum lihat lawatannya besar dia udah siapin dulu semua pasukannya biar ready nanti. Hari ini sebulan ini kita lagi belajar tentang modul pemuridan tentang discipleship. Mari kita buka yuk Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan secara cepat. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu dan supaya lanjut umurmu, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskanlah pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Pada pagi hari ini, siang hari ini, saya akan mengajarkan satu tema that Jesus I never knew. Yesus yang nggak aku kenal. Mungkin agak kontras, tapi mari kita dengarkan dan mari kita doa terlebih dahulu. Tuhan terima kasih. Urapi kami, kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kemarin malam saya seharian sama Pastor Andi. Jadi selalu kalau pergi sama Pastor Andi bawanya pasti makan, selalu makan dan dia selalu memesan makanan banyak banget. Tapi saya ingat sebelum saya mengenal Pastor Andi sekarang yang dekat, saya itu paling nggak suka kalau pergi makan sama Pastor Andi. Karena waktu pertama kali kenal, kan kita kan budaya Asia itu selalu kenal dengan budaya nggak enakan ya. Budaya basa-basi. Makanya kalau ada gorengan tinggal satu, itu cuma diliatin doang kan. 5 orang duduk, gorengan tinggal satu, semua pada nggak mau ngambil karena nggak enakan. Padahal mungkin ada satu yang lapar, udah kepengen ambil, kayaknya, enggak, lu aja. Bener gak sih? Padahal sebenarnya pengennya gue, tapi karena gue nggak enakan, ya lu aja. Tapi ya saya paling nggak suka makan sama Pastor Andi waktu dulu ya. Karena saya makannya nggak banyak, karena nggak enak. Mau ngambil banyak, malu, ini pastor, gembala. Tapi mau nggak tahu malu juga nggak enak. Kok lu makannya banyak gitu loh. Jadi waktu dulu saya kenal itu saya paling nggak suka diajak makan karena ya nggak pernah kenyang gitu loh. Tapi setelah mengenal, saya bukan nggak tahu malu, saya tetap tahu malu. Tapi saya bisa memesan apa yang saya mau sekarang. Jadi kayak lu mau pesan apa? Pesan. Ya udah saya pesan. Kemarin pesannya banyak banget gitu loh. Kok pesan banyak banget ya? Ya udah dimakan gitu loh. Tapi inilah pengenalan saudara. Nah, kenapa saya ngajarkan ini di Ulangan 6? Kalau saudara baca sebenarnya Ulangan ini adalah kisah di mana bangsa Israel itu udah keluar dari zaman perbudakan. Dari Mesir, mau masuk ke tanah Kanaan lagi di padang gurun. Jadi perintah itu diturunkan kepada Nabi Musa, Rabi. Jadi Rabi pertama, kata Rabi itu sebenarnya muncul di Perjanjian Baru. Jadi Rabi itu adalah guru yang diagungkan karena guru ini yang terima perintah dan diajarkannya berulang-ulang kepada bangsa Israel. Nah ini jadi masalah saudara. Jadi
dari zaman Kejadian, kalau saudara baca, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia dikeluarkan kan dari Taman Eden. Karena Allah itu kudus. Jadi harus dikeluarkan dari Taman Eden. Dari singgasananya Tuhan, areanya Tuhan. Karena Allah kudus, satu titik pun itu buat Tuhan itu dosa. Gak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan statement, aku mau berdiam di antara bangsa Israel. Malaikatnya, wait, tunggu Tuhan. Nggak semudah itu, bener gak sih? Sama kalau Presiden Bapak Jokowi datang ke sini, nggak semudah itu datang. Pasti ada protokolnya. Ada screeningnya dulu, sterilkan dulu. Nih setiap tempat duduk disterilkan dan segalanya. Apakah makanan yang disajikan, apakah beracun atau tidak. Jadi, puji Tuhan nggak beracun di sini. Tapi ini protokolnya begitu berat. Makanya ada perintah. Yang kita dengarkan kalau di sekolah minggu kan 10 perintah Allah kan. Kayaknya sedikit ya 10. Saudara, sebenarnya nggak hanya 10. Ada subnya. Ada 613 perintah Allah. Mitzvot. Kalau bahasa Israel, mitzvot. Perintah. Ada perintah positif. Positif berarti harus dilakukan. Ada perintah negatif. Berarti tidak boleh dilakukan. Jadi ada sub dari 10 perintah Allah dan hal itu harus ditaati dan dilakukan, saudara. Kenapa Tuhan pengen ngajarkan berulang-ulang? Ya, berapa tahun sih bangsa Israel diperbudakan? Mereka sebenarnya kan awalnya mengenal Tuhan. Mereka tahu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah yang memberkati pada waktu masa kelaparan. Sebentar kok, Pastor. Cuman 430 tahun. Wah, lama gak? Lebih lama dari bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia. 430 tahun. Kata Yahweh Allah itu mungkin mereka udah pudar, mereka nggak tahu Tuhan itu siapa. Yang mereka tahu cuma dewa Ra, matahari, dewa kesuburan. Bahkan pohon pun mereka jadikan dewa dan segalanya. Karena the culture of Egypt itu turun ke mereka. Mereka menyaksikan sendiri segala korban untuk para dewa. Makanya ulangan 6 ini, udah kata ulang ya, ulang. Emang harus diulang-ulang, diajarkan. Saya menyebutnya bukan 613 perintah. Saya lebih menangkap kenapa Tuhan kasih ini. Sebenarnya saya summary 613 tentang aku. 613 tentang aku. Saudara pernah jatuh cinta sama orang? Suka sama seseorang? Pastilah, apalagi pasangan Bapak Ibu di sini waktu mengenal pertama kali pasti mencatat berapa kayak kesukaan dia apa aja. Saudara catat berapa banyak, saudara catat, ini cewek, ini cowok suka apa ya, saudara catat. Dan Tuhan kayak pengen beritahu, kenalilah aku. This is 613 tentang aku. Karena the reason Tuhan keluarkan perintah ini, karena it's all about relationship. Tuhan pengen dekat sama kita. Tuhan sayang sama kita. Tapi karena Allah kudus, 613 ini dikeluarkan biar kita taat, karena biar Tuhan bisa berdiam bersama dengan manusia. Tapi masalahnya bangsa Israel itu nggak menangkap pesannya Tuhan, the reason-nya Tuhan tentang hubungan ini. Makanya ada ayat dibilang ini, Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mereka berpikir waktu melakukan kesalahan, waktu jatuh ke dalam dosa, mereka cukup bakar korban bakaran, korban penebusan dosa, and that's done. Mereka berpikir itu, pengenalan akan Tuhan itu seperti itu. Tuhan udah ampuni, karena saya sudah bakar korban bakaran. Tuhan udah ampuni. Makanya, seperti pemuridan. Makanya kita belajar di sekolah ada rumus-rumus. Dan saya membuat rumus buat bangsa Israel. Mungkin bangsa Israel membuat rumus pengenalan Tuhan seperti ini. Pelajari hukum Taurat, ditambah taati, ditambah lakukan, sama dengan diberkati. Pengenalan akan Tuhan, mereka berpikir cukup taati, lakukan hukum Taurat. Karena mereka cuma mau diberkati. Makanya kalau saudara baca Ulangan 28 kan keren banget ya. Tuhan lagi kasih perintah, ada berkat, ada kutuk. Lu mau diberkati, kandunganmu, dombamu, taati dan perintah lakukan.
Dan ini rumus yang bertahun-tahun bangsa Israel pegang. Taati, lakukan, sama dengan diberkati. Dan mereka nggak ngerti. The reasonnya sebenarnya Tuhan itu pengen engkau mengenalku. Engkau tahu rasanya jatuh cinta sama aku seperti apa. Karena waktu kita tahu rasanya mengenal dan mengasihi, waktu kita jatuh ke dalam dosa, kita tahu rasanya dilukai itu seperti apa. Contohnya kalau Bapak Ibu nih pasangan, kalau ada rumus seperti ini, misalkan suami atau istri melakukan kesalahan. Rumus pengenalan istri. Cukup kasih coklat. Dan nggak semudah itu kan? Bener kan? Maksudnya disakiti loh istri atau suami atau pasangan kita. Dan kita berpikir rumusnya simple, kasih aja sesuatu. Kasih aja coklat, kasih aja pizza, kasih aja kopi. Pasti. Dan ternyata kan nggak semudah itu kan pengenalan. Kita harus tahu kenapa gue harus kasih coklat. Berarti kan gue harus belajar untuk mengenal dia. Kenapa waktu aku melakukan kesalahan ini, dia nggak suka. Berarti kan aku harus belajar untuk tidak melakukan itu. Ya tetap harus kasih coklat sih, bener ya? Tetap. Coklat itu cuma buat tenang, tapi ke depan jangan lakukan itu lagi. Tapi kata Rabi pertama sebenarnya muncul di perjanjian baru. Jadi kalau saudara di perjanjian lama, Rabi itu sebenarnya nggak ada tulisan kata Rabi. Rabi yang pertama ya Nabi Musa, karena dia terima perintah itu. Dan Yesus pun memulai kelas pemuridan, kelas pemuridan dengan 12 murid. Kita tahu sendiri 12 disciples, 12 rasul yang dia ajarkan. Tapi saya pengen cerita satu murid yang wow banget buat saya. Namanya Petrus. Siapakah Petrus? Petrus adalah seorang nelayan. Petrus menggebu-gebu. Petrus yang selalu penuh semangat. Petrus selalu berkomen paling pertama. Saudara punya teman kayak gitu, yang menggebu-gebu, yang bawel banget, yang selalu komen dulu di awal. Rasanya kalau sebelum orang komen, gue dulu yang komen. Gue tahu. Gitu. Gue tahu. Saya dulu sekolah seperti itu. Pas saya paling sebel sama orang seperti itu. Kalau guru nanya ya, tahu persamaan ini? Kayaknya ini anak so pinter banget ini kayaknya. Dan ini Petrus selalu komen paling pertama, selalu tahu semuanya. Dan mungkin kalau di pengerja di hadapan Ko Julius, bro besok datang, siap pastor, siap Ko, besok aku akan datang, besok puasa, siap. Dan dia cuma bisa ngomong dulu, dan dia nggak berpikir mungkin dia bisa, nggak bisa, pokoknya siap dulu dah, oke dulu, ngomong dulu, berani dulu, menggebu-gebu dulu. Ini Petrus saudara. Kenapa saya ngomong ini? Karena begitu banyak ayat yang bisa menceritakan kejadian tersebut. Dan kita baca di Yohanes 6 ayat 60, nanti sebelum buka ini, saudara, ini cerita tentang Yesus habis memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dengan 2 ikan. Oh keren banget ya. Dia pembuat roti yang luar biasa, bisa memberikan makan 5.000 orang. Dan kejadian itu, dan tiba-tiba Yesus sampai di suatu tempat, dan tiba-tiba dari 12 murid sebenarnya ada ratusan murid yang mengikuti Yesus saat itu. Dan tiba-tiba waktu Yesus datang, beberapa murid ini selain 12 ini tanya, kok Yesus nggak kasih tahu? Yesus ada di sini, dibilang begitu. Kasih tahu, tapi Yesus tahu. Pertanyaan mereka itu, mereka lebih menanyakan, mereka pengen Yesus itu membuat roti lagi. Mereka lebih pengen penyediaan roti terhadap tubuh fisik mereka. Yesus ngomong begitu di Yohanes 6. Engkau lebih peduli terhadap roti itu, bukan tentang aku. Tentang mujizat itu, tentang penyediaan itu. Karena berpikir, ya namanya sandang pangan papan kan harus dicukupi ya. Jadi Yesus itu seperti sumber. Seperti bretok, bukan bretok lagi, seperti mangkok yang selalu tersedia, yang selalu tercium baunya. Dan itu seperti itu. Yesus itu memberikan perkataan yang cukup keras. Engkau mencari roti itu kan, bukan cari aku. Tapi Yesus memberikan statement, akulah roti hidup itu. Barang siapa makan aku, engkau nggak akan lapar lagi. Barang siapa makan daging ini dan minum darah ini, engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Dan tersentak perkataan ini cukup keras buat mereka. Mereka cuma butuh roti. Mereka gimana caranya gue bisa makan Tuhan Yesus. Dan mereka nggak ngerti maksud Tuhan Yesus seperti apa. Makanya di Yohanes 6 ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Khotbah ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Firman ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maka Yohanes 6 ayat 66. 6. Mulai dari banyak itu, murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Begitu banyak murid-murid mulai mengundurkan diri. Mereka mengharapkan roti itu ada lagi dan ternyata nggak ada. Mereka lagi lapar dan ternyata nggak ada roti itu. Mereka suruh makan aku, gimana caranya bisa makan Yesus? Roti hidup itu. Mereka butuh bukti, mereka butuh mujizat yang mereka bisa makan dan mereka nggak menyaksikan itu. Tersentak Yesus bertanya di ayat 67 kepada ke-12 muridnya, inner circle-nya, kalian nggak mau meninggalkan aku? Karena Yesus tahu, saudara, kalau Yesus ngomong begini, Yesus itu tahu loh dalam hati setiap 12 muridnya. Yesus tahu pasti ada keraguan. Pasti mereka merasakan perkataan ini cukup keras buat mereka. Tersentak diam, muncullah Petrus yang selalu komen paling pertama. Dia menjawab, Guru, kepada siapa lagi? Aku harus lari, pergi menjauhimu. Engkau satu-satunya pengharapan kami. You are the Holy One God. Engkau adalah Mesias itu. Engkau adalah penyelamat itu. Ya jelas Petrus berani ngomong begitu, kenapa? Karena dia habis melihat Yesus berjalan di atas air. Ayat tersebut kalau saudara baca, Yesus berjalan di atas air dan Petrus berjalan di atas air. Gue gak takut selama gue pegang Yesus, bersama Yesus, I'm safe. Dia berpikir seperti itu, dia ngomong dulu, selama gue pegang bajunya Yesus, I'm safe. Selama aku selalu datang di hari Minggu kebaktian, I'm safe. I'm with Jesus. Kita berpikir seperti itu. Serentak, mulai lagi cerita lagi tentang Petrus. Yesus melakukan perjamuan kudus yang kita tahu, dan tiba-tiba Yesus cerita tentang perjalanannya bahwa dia akan mati, disalibkan, dia akan pergi ke suatu tempat. Dia bilang begitu. Petrus yang sama lagi yang menggebu-gebu dan berkomen paling pertama. Di Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Simon Petrus langsung berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Dia bilang gitu kan. Jawab Yesus, ke tempat aku, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepada Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Kesannya baik ya kayak ngomong gini ya. Kayaknya rohani banget ya. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Wow. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus yang menggebu-gebu. Petrus yang berani berkata, even my life, I give everything to you. Kita sering nyanyi kan di hari Minggu. Lord, I give you my heart, give you my soul. It's easy ya, waktu bisa menyanyikan itu dalam keadaan diberkati. It's easy waktu kita ngerasain hadirat Tuhan dan bisa nyanyikan itu, Lord, I give you my heart. Boleh minta pemain musik maju? Tapi ada satu momen, saudara. Waktu Petrus melihat dan akhirnya kejadianlah Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Yesus ditangkap. Dan Yesus pengen dibawa ke istana Imam Kayafas, mertuanya. Dan Petrus itu mulai melihat-lihat sekelilingnya, mulai mengikuti Yesus. Petrus itu udah mulai mengikuti Yesus kemana dia pergi. Karena apa? Karena dia berpikir gini, something going happen nih. Saudara, kenapa saya bilang begini? Bangsa Israel itu percaya loh, Mesias itu akan datang. Penyelamat itu akan datang. Penyelamat yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi itu akan datang. The king will come. Raja orang Yahudi. Dan bayangin ya, kalau anak kecil, mereka seperti ngelihat Iron Man, Spider-Man. Mereka ngelihat penyelamat itu. Dan tiba-tiba Petrus ngikutin dari jauh. Yesus lagi dibawa, udah diikat. Dia ngikutin, no. Something going happen nih. Mungkin rantainya kebuka, dan tiba-tiba, wah! Gitu loh, kayak jadi Superman atau apapun. Iya dong, dia menunggu karena ini penyelamatku. Kenapa dia bisa berpikir gitu, saudara? Karena 3,5 tahun Petrus menyaksikan sendiri ikan tiba-tiba berbuah banyak, bukan berbuah, beranak banyak. Waktu dia ngangkap ikan nggak dapat ikan, tiba-tiba dia dapat ikan yang sangat banyak. Dan dia melihat sendiri
air putih jadi anggur. Wow, keren banget gak sih? Dan dia ngeliat sendiri 5 roti dan 2 ikan tersedia buat 5.000 orang. Dan dia lihat sendiri uang bisa tersedia di mulut ikan. Waktu ditanya buat bayar pajak, tiba-tiba ikan muncul, keluar duit. Keren banget gak sih? Dan dia ngelihat sendiri ombak ditenangkan. Dan dia menyaksikan sendiri dan berjalan di atas air. Petrus. Dan dia ngelihat sendiri penyakit-penyakit disembuhkan dan setan-setan pergi dari tubuh orang. Bahkan dia ngelihat Lazarus dibangkitkan dari orang mati. Gimana gue gak berharap ini penyelamat gue. Pasti going something happen. Yang lihat dan tiba-tiba hamba perempuan datang. Ditanya, engkau salah satu dari murid itu ya? Petrus jawab apa? Bukan. Bukan. I'm not his disciples. Penjaga pintu gerbang datang lagi. Engkau ya salah satu murid itu? Dia bersumpah, bukan. Bukan. Dan tiba-tiba ada beberapa kumpulan datang dan nanya, engkau ya salah satu dari murid Tuhan Yesus itu? Dia mengutuk dan bersumpah, bukan, aku salah satu dari murid itu. Dan seketika ayam berkokok 3 kali dan Petrus menangis dengan sedih. Petrus berpikir, waktu dia melihat itu, that Jesus I never knew. Ini Yesus yang gak aku kenal. Yesus harusnya kan penyelamat. Yesus kan Mesias. Yesus harusnya bisa melakukan sesuatu di tengah segala masalah ini. But why gak terjadi apa-apa? Dan seketika dia menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Saya pernah dalam masa itu, saudara. Di tahun 2005 saya bertobat 2002, saya rajin banget ke gereja. Dulu gereja saya di IKM, hari Minggu 3 kali kebaktian saya datangin 3-3-nya. Saya saat teduh jam 4, jam 5, rajin. Wah, tiap pagi selalu bangun. Dan saya selalu berdoa puasa. Dan ada satu momen saya pulang dari gereja, di daerah rumah saya teriak kebakaran. Kebakaran. Wow, iman saya kuat banget, saya berpikir saya intim banget sama Tuhan. Kita berpikir seringkali kita intim sama Tuhan, benar gak sih? Kita pikir dalam satu masa kita berpikir kita sering ke gereja, waktu altar call, getar-getar dan nangis. Oh, I am intimate sama Tuhan. Kita saat teduh setiap hari gak pernah bolong, tiap minggu, doa puasa kita lakukan. Kita berpikir, yes, saya kenal Tuhan, saya intim sama Tuhan. Saya juga berpikir seperti itu waktu itu. Saya intim sama Tuhan, saya berpikir rumah saya gak akan kebakaran. No, ini rumah saya muji dan nyembah Tuhan di situ. Nggak bakal. Yesus yang aku kenal nggak bakal rumahnya sendiri. Itu yang aku pikir. Yesus nggak bakal rumahnya sendiri. And you know what? Rumahku kebakar habis loh. Aku nggak bawa barang satupun. Padahal disuruh bawa barang. Tapi aku nggak bawa. Yang aku bawa cuman Walkman. Aduh, tua banget aku ya. Walkman dan Alkitab. Karena aku berpikir rumahku nggak akan kebakar. It burned. Sampai habis, saudara. That Jesus I never knew. Ini Yesus yang gak aku kenal. Atau sebenarnya saudara yang gak mengenal Yesus itu siapa sebenarnya? Bagaimana menjadi murid yang mengenal Kristus? Bagaimana menjadi murid yang gak gampangan aja, yang gak gampang menyerah, yang dengar perkataan keras, khotbah keras dan tiba-tiba meninggalkan, yang tiba-tiba ada masalah terjadi. Saudara ada masalah padang gurun yang tiba-tiba ada masalah besar. Saudara taruh di prayer list dan ternyata nggak kejawab doanya. Seringkali hubungan kita itu seperti transaksional kan sama Tuhan. Doa kita itu seperti transaksional. Kita berpikir ada rumusan. Kita sebagai murid ada rumus nih. Kita rajin saat teduh, doa, hari Minggu, harusnya aku diberkati. Harusnya aku dilindungi. Harusnya aku diselamatkan. Dan ternyata waktu padang gurun itu terjadi, dan waktu masalah yang begitu berat, dan seperti nggak ada jawaban doa. Waktu pandemi COVID-19 yang datang 3 tahun yang lalu, semua clueless. Bahkan hamba-hamba Tuhan clueless. Dan begitu banyak orang yang meninggalkan Tuhan waktu pandemi COVID-19, even hamba-hamba Tuhan. Dan mungkin pertanyaan yang sama yang saudara pertanyakan,
That Jesus I never knew. Ini Yesus yang gak aku kenal. Kenapa pekerjaanku di PHK? Kenapa bisnisku bangkrut? Kenapa ada keluargaku atau ayahku atau saudara yang aku kenal mati karena COVID-19? Saudara bertanya keadilan Tuhan. Saudara berpikir ini Yesus yang gak aku kenal. Harusnya Yesus lakukan mujizat. Harusnya Yesus menyembuhkanku. Harusnya Yesus melakukan sesuatu untuk keluargaku. Tuhan, bukankah aku udah setia? Bukankah aku udah rajin saat teduh? Dan segala rumusan saudara keluarkan sebagai seorang murid. Oh, mungkin seperti ini ya. Mungkin masalah ini gak bisa dengan doa, tapi harus dengan puasa. Dan saudara lakukan itu. Puasa Esther, puasa 21, and nothing happen. Nothing happen. Karena seringkali hubungan kita seperti transaksional. Waktu Tuhan gak kasih, kita tinggalkan. Ini Yesus yang gak aku kenal. Harusnya Yesus menyelamatkan, kan? Saya pun dulu seperti itu, saudara. Waktu saya jatuh dalam dosa, saya keluarkan rumus seperti hukum Taurat. Saya persembahkan korban. Saya minta ampun sama Tuhan. Yes, Allah yang setia akan mengampuni. Itu perintahnya emang. Tapi saudara berani gak sih sebenarnya menjadi murid yang mengenal Tuhan adalah berani jujur apa adanya siapa kita di hadapan Tuhan. Kembali lagi ke kisah Petrus ya. Saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat kisah yang sama, Petrus menyangkal 3 kali. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya waktu Petrus ditanya menyangkal itu sebenarnya ada murid-muridnya gak sekelilingnya? Kalau saudara baca sebenarnya gak ada. Dia sebenarnya sendirian bersama yang waktu ditanya. Balik lagi ya, kenapa saya biar kita mengambil posisi Petrus? Petrus yang menggebu-gebu, Petrus yang egonya tinggi, Petrus di hadapan 11 muridnya selalu yang paling beriman, gak mau kelihatan kurang di hadapannya. Kenapa dicatat Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Karena Petrus berani merendahkan diri dan jujur. Guys, benar loh apa perkataannya Yesus. Gua ragu, gua takut, dan akhirnya gue menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Berat gak sih ngomong begitu? Selama 3,5 tahun murid-muridnya ngeliatnya orang beriman banget, orang yang menggebu-gebu, bahkan memberikan nyawanya, dan tiba-tiba berani ngomong, guys, gue abis menyangkal Yesus 3 kali. Guys, seringkali waktu kita jatuh dalam dosa, iya Tuhan ampuni. Tapi bisa gak saudara, yang Tuhan inginkan bukan transaksional tapi hubungan? Bisa gak waktu doa-doa kita, doa itu adalah nafas hidup orang Kristen. Doa itu bukan sekedar prayer list. Kita seringkali berdoa itu waktu kita membutuhkan sesuatu dan kita baru tanya Tuhan, ngomong sama Tuhan. Bisa gak sih waktu-waktu kita duduk sebentar, waktu kita jatuh dalam dosa, sebenarnya Tuhan pengen bertanya loh saudara, kenapa kamu jatuh dalam dosa? Seringkali kita gak mau jujur sama diri kita apa adanya, benar gak sih? Sometimes kita butuh waktu berdua, duduk ngobrol sama Tuhan. Tuhan, gua jatuh, sebenarnya gua lagi ragu. Aku lagi meragukanmu Tuhan. Aku lagi takut Tuhan. Aku lagi cemas Tuhan. Dan aku jatuh. Hey guys, it's okay loh kalau kalian lagi ragu sama Tuhan. It's okay loh kalau kalian lagi cemas, lagi takut, yang rasanya masalah begitu berat. Nggak ada kata minus di hadapan Tuhan waktu kalian berani jujur apa adanya sama Tuhan. Allah nggak akan pernah berubah sebagai Allah adalah kasih. Bisa gak waktu-waktu kita untuk berdua cuma duduk dan bisa cerita sama Tuhan? Tuhan, gue lagi ragu. Tuhan, gue lagi sebel sama nih orang. Tahu gak kenapa Daud dipakai Tuhan luar biasa? Daud berkenan karena setiap hari dia bisa duduk and gaze upon his beauty. Dia menyaksikan keindahan Tuhan. Dia bisa curhat setiap hari sama Tuhan. Dia bisa jujur diri dia apa adanya sama Tuhan. Guys, saudara, it's okay loh kalau saudara lagi ragu sama Tuhan. Karena dari situ kita akan mengenal Tuhan itu siapa, saudara. There will no condemnation. Gak ada tuduhan waktu saudara berani bilang, Tuhan aku lagi ragu, Tuhan aku lagi takut, Tuhan aku lagi cemas.
Di saat itu saudara akan mengenal Tuhan itu siapa. Saudara tahu rasanya dikasih Tuhan seperti apa. Saudara tahu rasanya dipeluk Tuhan seperti apa. Saudara tahu rasanya diampuni itu seperti apa. Dan saya belajar, saudara, untuk terbuka padanya di hadapan Tuhan. Dari hubungan yang transaksional sama Tuhan. Tapi saya mau belajar terbuka diri di saya apa adanya di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri yuk. Saya akan tutup dengan satu ayat terakhir ini. Balik lagi ke kisah Petrus, saudara. Petrus kembali lagi ke komunitas. Dia nelayan. Dan waktu itu Yesus bangkit dari antara orang mati dan akhirnya sampailah ke Danau Galilea. Dia ngelihat Petrus lagi menangkap ikan dan gak dapat. Murid, adakah lauk pauk? Kan saudara baca kan? Gak ada. Lemparkan sebelah kananmu dan dapatlah 153 ekor ikan. Dan Petrus tahu, this is God. Dia turun tanpa baju dan dia mendekati Tuhan Yesus. Tapi ada satu momen yang buat saya wow banget. Ada pelayanan discipleship one and one antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Saudara tahu kisahnya, Simon Petrus ditanya 3 kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi aku. Aku mengasihi kamu, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi terjemahan aslinya sebenarnya, Simon Petrus, apakah engkau agape sama aku? Jadi saudara kalau belajar tingkat level kasih, agape itu adalah level yang paling tinggi. Agape itu adalah kasih tanpa batas. Kasih yang rela berikan semuanya untuk tuh orang. Tapi Petrus jawab apa, saudara? Tuhan, aku filia sama kamu. Aku cuman kasih persahabatan, saudara sama engkau. Kedua kali Tuhan Yesus nanya, Tuhan, Simon Petrus, apakah engkau agape sama aku? Dia tetap jawab yang sama, Tuhan, aku filia sama kamu. Yang ketiga, Yesus ngomong begini, Simon Petrus, apakah engkau filia sama aku? Dan dia menangis, iya Tuhan, aku filia sama kamu. Saudara, it's okay loh kalau saudara enggak di level iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. It's okay loh kalau kalian lagi enggak oke di hadapan Tuhan. It's okay loh kalau kalian lagi datang dengan masalah, dengan ragu dan takut. Can we be honest with God dalam posisi ini? Petrus yang menggebu-gebu dan berani honest dengan diri dia. Aku cuman filia sama kamu. Yang luar biasanya apa? Yesus berani menurunkan ke bawah dan bilang, iya aku filia sama aku. Bukankah ini salvation, keselamatan? Kita tahu kita gak bisa ke atas. It's too high. Tapi Yesus turun ke bawah dan menyelamatkan kita semua. Saya gak tahu posisi sekarang saudara seperti apa, dalam kondisi seperti apa. Can we be honest to God today? Apapun masalah yang saudara lagi hadapi, atau saudara lagi bergumul atas dosa, atau saudara lagi jatuh dalam dosa, atau saudara lagi dalam masalah yang sangat berat, can we be honest? Tuhan, aku takut loh Tuhan. Tuhan, aku cemas loh Tuhan. Even Tuhan, aku lagi ragu loh, Tuhan bisa selamatin aku apa enggak. Biar pagi hari ini, siang hari ini, Tuhan yang sama yang bertanya kepada Simon Petrus, bertanya kepada saudara. Biar siang hari ini Tuhan yang melayani pribadi demi pribadi. Mari tutup mata yuk, kita angkat kedua tangan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini, I'm Coming Back. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus.
kemuliaan. Biar siang hari ini, can we be honest? Mau gak kita terbuka sama Tuhan, siapa diri kita apa adanya di hadapan Tuhan? Sama seperti orang buta yang ketemu Tuhan Yesus. Dia gak malu, dia bisa teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan mau dengar teriakan itu. Tuhan pengen dengar kita apa adanya di hadapan Tuhan. If you scared, teriak sama Tuhan. Kalau saudara butuh pengharapan itu, minta sama Tuhan. Kalau saudara butuh iman, Tuhan aku lagi gak beriman, aku gak punya iman itu. Ask God, minta sama Tuhan iman itu. Karena Dia yang punya, saudara. Can we be honest to God siang hari ini? Can we be honest to God? Tuhan ini aku Tuhan. Tuhan ini aku Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Hinarabashe narabaya rabaya 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 rabashya. Hinarabaya rabaya rabashe narababa baba. Hinarabaya rabaya rabashe narababa. Hinarabaya rabashka rababa. Hinarabaya rabashka. Boleh para suami istri boleh bergandengan tangan, atau yang bawa anak boleh bergandengan tangan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Tuhan dengar segala ketakutan mereka ya Tuhan. Tuhan dengar segala kecemasan mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi gak baik ya Tuhan. Mungkin mereka dalam kondisi cemas Tuhan. Tapi biar siang hari ini ya Tuhan, biar kami mau mengenal-Mu Tuhan. Biar kami tahu Kau Allah penyelamat kami ya Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan peluk kami siang hari ini ya Tuhan. Peluk kami dalam setiap keraguan kami ya Tuhan. Peluk kami dalam setiap ketakutan kami ya Tuhan. Peluk kami dalam setiap kecemasan kami ya Tuhan. We want to know You Lord. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Yesus. Yesus. Oh. Hinarabashe narababa. Hinarababa. Hinarabaya rababa. Hinarabaya rababa. Wow. Wow, terus saudara. Terus saudara. Hinarabashe narababa. Hinarabashe narababa. It's all about You. It's all about You. And it's all about You, Lord. It's all about You, Wow. Jesus. It's all about You, God. It's all about You. When it's all about You, it's all about You, Jesus. And it's All about You. It's all about You. It's all about You, Jesus. It's all about You. When it's all about You, it's all about You, Jesus. wow, amin. Kasih tepuk tangan saudara buat Tuhan. Wow, dari pagi saya diberkati banget, siang ini saya diberkati banget saudara. Saya bangga banget bisa ada di rumah ini. Saya bangga banget bisa jadi pastor yang saudara bisa percayai. Gereja ini berusaha untuk membangun setiap daripada kita saudara. Tapi ternyata ketika kita masuk dalam sebuah visi build di 2023, Tuhan ternyata benar-benar bangun bukan cuma tubuh kita, bukan cuma kekuatan kita, tapi Tuhan juga bangun rumah secara fisik saudara. Saya benar-benar bersyukur kemarin ada jemaat yang udah berangkat ke Rwanda dan sudah mulai di offshore lagi saudara.
Tapi saya juga begitu banyak mendengar dari banyak saudara yang, Pastor, please pray for us, please pray for us. Saya percaya saudara, tangan kita ini diurapi Tuhan saudara. Saya percaya hidup kita diurapi Tuhan. Kadang butuh waktu untuk sabar, untuk dapat jawaban yang terbaik. Waktu Tuhan tuh waktu yang paling baik saudara. Saya mengucap syukur buat banyak saudara yang sudah mulai mengisi rumah yang ada di gereja ini saudara. Ada yang nyumbang, kalimat saya nggak boleh nyumbang saudara. Ada yang mulai mengisi dengan bangku sekolah minggu. Ada yang, Pastor, saya mau mengisi ruang Grow Children. Pastor, saya mau ngisi buat ruang Grow Warriors. Pastor, saya mau ngisi ruang buat ibadah di tempat yang baru. Saudara, saya mau bilang, ini rumah kita saudara. Katakan sama-sama rumah. Rumah. Kalau saudara berkata, Pastor, saya boleh nggak nanti pas mau bantuin sama-sama ngangkat. Saudara, ini rumah saudara. Nggak ada yang nggak boleh saudara. Tapi saya mau bilang sama saudara, yuk sama-sama kita gotong royong buat rumah ini saudara. Karena rumah ini akan jadi rumah di mana banyak orang terima Yesus saudara. Amin. Banyak orang terima Yesus. Tapi sebelumnya sama-sama kita juga akan berdoa saudara. Buat setiap orang yang lagi butuh, kita doakan sama-sama. Bapak, kami berdoa untuk praying for hari ini, untuk mendapat pekerjaan yang tepat dan lingkungan kerja yang baik. Amin. Bisa achieve sesuai target. Orang tua diberikan kesehatan dan umur panjang. Pemeriksaan dokter hasil yang terbaik dalam nama Yesus. Disembuhkan dari sakit kista dalam nama Yesus. Lebih dewasa dalam iman. Amin. Mendapat pasangan hidup sepadan dan tangan Tuhan dalam nama Yesus. Anak masuk stase baru dalam persiapan ujian semester. Amin. Mendapat sekolah dasar yang terbaik untuk anak dalam nama Yesus. Dicukupkan segala kebutuhan keluarga dalam nama Yesus. Mengatur keuangan dengan baik. Amin. Sehat sempurna agar selalu bisa menikmati anugerahnya. Amin. Usaha kuliner semakin maju dan berkembang dan punya toko sendiri. Amin. Dilancarkan untuk pergi ke Belanda dalam nama Yesus. Keluarga terus diberikan perlindungan dalam nama Yesus. Pekerjaan diberkati Tuhan. Selalu diberikan kekuatan dan bisa menjalani setiap proses. Amin. Perusahaan tempat bekerja diberkati dan dikelilingi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Persiapan perjalanan ke Holy Land dilancarkan. Amin. Dan ini yang dijawab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, adik sudah menjadi karyawan tetap. Puji Tuhan bisa closing di bulan ini. Bersyukur proses akad KPR lancar. Dan puji Tuhan trip besar dari kantor berjalan lancar. Puji Tuhan mama udah pulang dari rumah sakit dengan kondisi yang membaik. Bersyukur kaki suami yang semakin membaik setelah kecelakaan motor dan bisa aktivitas kembali. Wow, terima kasih Tuhan. Bersyukur jadi anggota KUL yang seru, membangun, punya keluarga baru. Puji Tuhan kebutuhan sekolah adik tercukupkan. Puji Tuhan orang tua dan seluruh keluarga diberi kesehatan. Dan puji Tuhan bisa beli rumah lagi. Puji Tuhan student visa sudah approve. Kayaknya terakhir berarti kita mau kehilangan seseorang lagi untuk sementara waktu nih. Kita utus ke London saudara. Dan puji Tuhan juga hari ini Kelly udah pulang ya. Pemain gitar kita, anaknya kemarin masuk di rumah sakit dan hari ini sudah pulang. Dan puji Tuhan juga, kalau nggak salah Agustus ya David ya, Devi akan melahirkan ya. Dan David akan jadi bapak saudara. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan hari ini saudara. Amin. Diberkati. Yes. Ini rumah saudara, ini rumah kita semua. Sekali lagi sama-sama yuk kita tutup mata. Tuhan, kami berdoa sekali lagi. Setiap kami punya pergumulan Tuhan. Tapi kami tahu even di masa-masa kami di padang gurun, kami kenal Tuhan kami. Kami kenal Tuhan kami Bapa. Karena kami tahu, mari buka kedua belah tangan kami. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Karena Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Karena Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bertemu muka demi muka. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.